Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Nah, di kali ini saya akan coba membahas mengenai Bluebird ya. Saham Bluebird ini bagaimana prospek ke depannya, di mana pada grafik harga saham ini kita lihat pada tahun 2019 ini sempat di 3.500. Sekarang lagi turun ya ke 1.780. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan ini, sebelumnya 2019 itu 4 triliun rupiah dengan laba bersih 314 miliar. Sedangkan Q3 ini sampai saat ini di kuartal ketiga 3,2 triliun pendapatannya dengan laba bersih yang sudah melebihi tahun 2019, namun harga sahamnya masih di bawah. Nah, apakah prospek sampai ke 3.500 dengan memanfaatkan momentum sisa liburan ya di akhir tahun ini? Ada liburan sekolah, liburan Natal dan Tahun Baru, dan juga nanti bisa ke Lebaran. Kita lihat Bluebird adalah brand yang terkenal ya. Semua orang sudah tahu dan nyaman memakai Bluebird. Manajemennya bagus. Saya kemarin juga melakukan investigasi kecil-kecilan ya ketika naik Bluebird. Saya menanyakan kepada supirnya dan mereka sampai saat ini happy dengan manajemennya. Nah, di saat harga saham sekarang masih terkoleksi, apakah ini berpotensi? So, kita ulas saham Bluebird berikut ini ya. Oke, bagaimana potensi saham Bluebird dari segi momentum, kinerja, dan juga valuasi? Apakah saatnya kita untuk beli saham ini? Nah, kita mulai dari profil perusahaan. Di sini Bluebird ini memulai kegiatan komersilnya dan bergabung dengan kelompok usaha Bluebird Group ini tahun 2001 ya. Bluebird telah berkembang menjadi sebuah kelompok usaha besar dengan saat ini 15 entitas anak ya, yang fokus kepada bidang transportasi, penumpang, dan jasa pengangkutan darat. Nah, di sini ada sewa bus, ada sewa kendaraan, dan jasa penyediaan taksi. Nah, ini juga melayani di berbagai daerah ya. Ada Jabodetabek ya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Bandung, Batam, Cilegon, Lombok, Manado, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Sumatera, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan pusat bisnis maupun tujuan wisata. Kita lihat di sini bagus ya, visinya Bluebird ini menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan dan berkelanjutan bagi para stakeholder. Nah, kita juga sebagai stakeholder ya. Kemudian misinya tercapai kepuasan pelanggan dan pengembangan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang kita masuki. Dalam transportasi darat, kita menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan setiap sumber daya yang efisien, dan kita melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Kita lihat ini jumlah dari taksi reguler ya, saat ini 14.391. Ini saya ambil dari laporan tahunan ya 2022 ya. Jadi mungkin sekarang bisa bertambah, bisa berkurang kurang lebih. Kita lihat ini turun jumlah taksi ya dari 16.000 ke 13.000 dan sekarang naik di 14.000 setelah bebas dari COVID, mulai mobilitas tinggi dan jumlah mobilnya bertambah ya sekitar 1.000 taksi. Jumlah taksi eksekutif ini berkurang menjadi 700, mungkin permintaan juga lagi turun ya. Limosin cenderung tetap ya ke 5.000. Bus ini sekitar 528, naik dari tahun sebelumnya tapi tidak berbeda jauh dari tahun 2020. Shuttle ini yang melayani ke luar kota ya, City Trans 170 cenderung naik bertahap. Ini jejak langkah Bluebird mulai berdiri tahun 2021, kemudian 2012 restrukturisasi kepemilikan dengan 15 entitas anak ya. Kemudian 2014 memulai IPO dengan kode BIRD. Kemudian peluncuran MPV 2016 pakai aplikasi ya, My Bluebird. Saya senang sekali aplikasi ini membantu saya ketika saya berangkat harus dini hari ya. Saya pernah naik pesawat jam 4.25 dan saya harus bangun
jam 1. Jadi saya berangkat dari rumah jam 2. Jadi saya order ketika malamnya saya langsung order untuk dijadwalkan penjemputan jam 2. Jadi membantu sekali agar saya tidak ketinggalan pesawat. Kemudian berkolaborasi dengan Gojek tahun 2017, kemudian 2018 rebranding logo baru. Kita lihat 2019 mengakuisisi Citytrans ya, salah satu pemain terdepan dalam industri shuttle antar kota. Nah ini saya pernah pakai Citytrans juga dari Jakarta ke Bandung. Kemudian peluncuran 2020 PT Kereta Api bekerjasama dengan Bluebird untuk memberikan layanan last mile ya, transportasi lanjutan. Kemudian 2021 peluncuran aplikasi My Bluebird 5. Terus ada juga Garuda bekerjasama dengan Bluebird dan lainnya. Kemudian 2022 ini bekerja sama dengan BCA ya untuk dapat memesan taksi Bluebird melalui fitur lifestyle. Ada juga bekerja sama dengan Traveloka, peluncuran Sustainable Vision dan lain-lainnya. Ini menunjukkan mereka lebih bersemangat dalam kegiatan usahanya. Nah, ini kegiatan usaha Bluebird apa aja? Pertama, ini taksi reguler ya, biasa kita jumpain. Ini daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cilegon, Batam, Semarang, hampir seluruh daerah ya. Kota-kota besar juga ada. Ada juga Bluebird kirim untuk pengiriman barang ya, logistik. Kemudian taksi eksekutif, ini Silverbird ya, mobil-mobilnya eksekutif. Kemudian limosin dan sewa mobil. Lalu ada juga sewa bus Big Bird ya. Perusahaan saya sering pakai ini kalau ada event-event outbound ya, keluar atau yang membutuhkan jumlah banyak ya karyawan. Kemudian shuttle service, ini Citytrans ya, daerah Jakarta, Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Ada juga balai lelang Care Ready ya, ini apa aja yang dilelang, nggak cuma mobil, tapi ada juga motor, truk kecil besar, alat berat, dan aneka barang ya. Ini baru di 3 lokasi, Bekasi, Surabaya, dan Palembang. Harapannya akan terus expand, agar kita sebagai pemegang saham juga cuan ya. Jumlah pegawai sekitar 2.893 ya, naik dari tahun sebelumnya, dari 2021, tapi cenderung sama ketika COVID ya. Pengurangan dulu, baru kembali lagi dipanggil ya. Komposisi pemegang saham, ini kita lihat paling gede adalah PT Pusaka Citra Joko Sutono, ini 28% ya, atau 700 dan juta lembar saham. Dan ini para dirutnya juga punya saham ya, sekitar 6%. Sigit Priawan Joko Sutono, ini juga ya, komisarisnya juga punya saham ya, jadi ini memang mereka artinya saham ini bagus ya untuk dikoleksi. Masyarakat sekitar 657 juta atau 26,3%. Pada saat IPO 2014 itu jumlah saham masih 376.500.000. Saat ini di 2,5 miliar lembar saham ya. Nah, kita lihat kinerja keuangan Bird. Kita lihat ini pendapatan dulu. Jadi tahun 2019 ini puncaknya ya, puncaknya sebelum COVID maksudnya. Jadi tahun 2019 pendapatannya 4,04 triliun dengan laba 314 triliun, dan sekarang di Q3 pendapatan 3,2 triliun dan labanya melampaui di tahun 2019 ya. Labanya terus naik. Jadi ini harga sahamnya setidaknya harusnya sama ya dengan tahun 2019. Tapi market saat ini sedang mengalami koreksi. Bagi saya ini kesempatan untuk masuk. Tapi disclaimer dulu, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Saya hanya memberikan edukasi mengenai saham. Jadi tahun 2020 pendapatan naik sekitar 75% ke tahun 2022. Dan sekarang hampir mencapai pendapatan setahunnya ya, tahun 2022. Sekarang 3,2 triliun, 3,5 triliun, sedikit lagi. Tapi secara laba bersih ini sudah lewat. Ini pendapatan bersih, laba bersih juga naik 41% ya. Jadi diproyeksikan nanti mungkin akhir tahun 2024 pendapatan 4 triliun dan laba bersihnya 450 miliar. Nah, neraca keuangan kita lihat untuk total aset ini berkurang ya, turun 7% dari pas COVID ya, dari 2019 ke 2020 ini turun. Kemudian dari tahun 2022 ini kembali ke 7%, jadi balance lagi ya. Total liability cenderung tetap, kalau dari COVID turun ya, dari 2 triliun menjadi 1,5 triliun dan sekarang naik di 1,8 triliun. Nah, kita lihat rasio keuangannya. Untuk
rasio lancar ini bagus di atas 1 ya, 1,5 kali. Debt to equity ratio ini cenderung di 0,3 ya, bagus. Ini total utangnya masih kecil ya. Untuk return on equity di tahun 2019 ini nggak sampai 6% ya. Terus turun, rugi 3%, terus naik sedikit ya, turn around di sini. Turun, naik di 6,7%. Lalu saat ini di 6,6%, melebihi dari Q3 tahun sebelumnya yaitu 4,9%. Jadi diharapkan ROE-nya ini akhir tahun adalah 8,3%, jadi melebihin dari tahun 2019. Nah ini segmen pendapatannya ya. Jadi pendapatan jasa itu dari taksi itu 2,4 triliun, naik dari tahun sebelumnya ya 1,9 triliun. Untuk sewa kendaraan naik 769 miliar dari sebelumnya 535 miliar. Untuk lelang ini naik sedikit dari 14 miliar ke 24 miliar. Sewa gedung cenderung sama ya 2,5 miliar. Pendapatan lain-lain sebelumnya tidak ada, yaitu 13,8 miliar. Jadi total pendapatan 3,2 triliun. Nah, bagaimana dengan valuasi BIRT ini? Oke, valuasi kita lihat pergerakan harga saham. Ini saya ambil di akhir tahunnya aja ya. Jadi 2019 ini di 2.800 hampir 3.000, kemudian turun jadi 2.400, 1.300, 1.400. Sekarang di 1.700. Ini earning per share-nya per tahun kurang lebih 183,7, kira-kira masih dikoreksikan. Jadi naik dari tahun-tahun sebelumnya lebih tinggi. PER-nya juga rendah ya, 9,7 kali dari akhir tahun 2022 ini 9,9 kali. PBV saat ini 0,8 kali. Jadi murah ya dibandingkan sebelumnya. Memang ini saat ini kinerja sebelumnya memang lagi rendah ya, tapi dibandingkan tahun 2019 ini 1,34, PBV-nya sekarang 0,8. Rutin bagikan dividen kecuali tahun 2020. Dividen terakhir itu Rp72 atau sekitar 4,1% kalau dengan harga sekarang ya. Nah, bagaimana dengan valuasi ini? Dengan harga market 1.775, harga wajarnya saya hitung di 3.135. Dengan margin of safety 43,39%. Saya rasa buffernya udah cukup untuk kita masuk ya. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli saham. Nah, bagaimana dengan kesimpulannya? Kesimpulannya, saat ini mobilitas pasca COVID sudah terus jalan ya. Tahun 2022 udah mulai dibuka, sekarang tinggal saatnya untuk lebih luas lagi. Kemudian dibarengin dengan momentum. Ketika Anda mencari momentum, saat ini udah masuk ini ya, momentum anak liburan sekolah, kemudian Natal dan Tahun Baru nantinya sampai Lebaran. Kemungkinan harga saham Bluebird akan naik sampai di tahun depan ya kalau menurut prediksi saya. Oke, untuk prospek di transportasi dan pengembangannya juga bagus ya, dari manajemen juga bagus. Dan ini adalah brand yang terkenal. Saingannya saya rasa untuk Bird ini yang selevel tidak ada ya di Indonesia yang sudah brandnya terkenal seperti ini. Saya pun merasakan nyaman naik Bluebird. Saya bisa kemana-mana dengan tenang. Harganya juga sesuai ya, maksudnya sesuai dengan argo ketika kita berangkat. Itu sudah yang jadi kekuatan dari Bluebird ini ya. Saat ini harga saham sedang terkoreksi, bagi saya ini kesempatan untuk kita masuk. Sempat mencapai 2.400 ya, sebelumnya di 2023 bulan Agustus, tapi habis itu turun 1.700. Banyak beberapa kerjasama juga Bluebird ini ya dengan brand-brand terkenal ya, dan juga aplikasi untuk memudahkan. Kemudian secara kinerja keuangan ini sudah mulai menyamai 2019 ya, setidaknya dari laba ini udah melebihin lah, tinggal pendapatannya aja lagi. Yaitu tahun 2019 sebelum COVID, di mana saat itu PBV-nya 1,3 kali ya, dengan PER 23 kali di harga 3.500. Nah, kalau harga 3.500 itu sekarang PBV di 1,4 ya. Jadi memang harga 3.100 itu adalah nilai intrinsiknya. Valuasinya murah dengan margin of safety 43% ya. Nah, isunya juga
dari manajemen untuk mengeluarkan modal 2 triliun untuk penambahan armada di tahun depan dan juga peremajaan mobil-mobil yang sudah harus diganti ya, serta juga komitmen mereka untuk menambah mobil listrik ya yang ramah lingkungan. Oke, itu saja dari saya. Monggo jika ada komen silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.